Halo teman-teman, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan saya Beatrix di sini. Senang sekali saya bisa menyapa kalian semua teman-teman. Jadi mohon maaf karena sudah sejak lama sekali saya belum buat video baru lagi. Karena memang ya saya sendiri tuh sibuk. Tahun ajaran baru, tanggung jawab baru, jadi penyesuaian lagi di tempat kerja dan lain-lain, jadi ya lumayan menguras punya energi begitu. Makanya kemarin tuh tidak sempat buat video teman-teman. Dan juga saya pribadi juga tuh kayak sibuk sekali, kayak kerjaan itu pagi sampai sore, terus sorenya harus ambil sekolah teori menyetir, dan itu tuh benar-benar ya menguras banyak tenaga, emosi, psikis juga. Jadi akhirnya hari ini saya mulai lagi begitu teman-teman. Jadi karena memang sudah lama sekali tidak baku cerita-cerita, jadi saya pengen sapa kembali kalian lagi. Pokoknya selamat datang, terima kasih kalian. Mungkin saja selama ini kayak tunggu-tunggu satu video, karena saya sudah 3 tahun lebih di sini teman-teman. Jadi saya memberanikan diri untuk share ke teman-teman bagaimana pengalaman pribadi dan juga suka duka yang saya rasakan selama hidup 3 tahun di Jerman ini. Jadi kira-kira kita mulai yang mana dulu? Kita mulai yang duka saja dulu, yang suka nih biar kemudian. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai, saya pengen tekankan, saya pengen beritahu teman-teman, jadi setiap orang tuh punya versi suka dukanya tuh masing-masing. Dan yang saya jelaskan, tuh saya cerita, saya berbagi ke teman-teman semua, itu tuh benar-benar pengalaman pribadi saya, apa yang saya rasakan. Pengalaman duka pertama teman-teman, ini tuh benar-benar susah setengah mati waktu datang awal dulu. Yang aduh mamai biar pokoknya awal-awal dulu tuh susah sekali dengan yang duka yang nomor 1 ini. Pertama itu makanan teman-teman. Ya kayak makanan, kita yang 3 kali makan hangat dalam sehari, kita yang makan misalnya nasi semua dalam 3 hari itu, sampai di sini yang harus menyesuaikan dengan orang di sini kayak keluarga angkat, karena dulu saya datang kayak sebagai Opermädchen. Jadi benar-benar yang pertama tuh makanan, karena dulu saya punya keluarga tuh memang makan hangat sekali dalam sehari. Tapi memang tidak ada larangan buat saya untuk oh iya Beatrix, engkau harus makan seperti kami. Tidak ada yang begitu, justru mereka tuh terbuka sekali. Tapi tetap untuk saya, pengalaman duka pertama tuh makanan. Kenapa makanan? Tidak ada yang namanya jualan gerobak abang-abang begitu tuh, tidak ada. Tidak ada yang namanya jualan pentol, jualan bakso malam-malam, jualan batagor, pokoknya jualan tahu isi di jalan sore-sore. Tidak ada yang begitu teman-teman. Jadi cari bumbunya juga tuh susah awal-awal dulu, kan kita baru tidak tahu nih toko Asia di mana. Jadi ya makanan sih yang utama. Terus mau tidak mau, kalau engkau pengen makan enak, makan kita punya makanan, engkau harus bisa masak sendiri. Itu pertama tuh memang makanan teman-teman. Apalagi di sini tuh memang banyak orang tidak suka makanan yang bumbunya terlalu tajam, bau. Itu mereka tuh tidak suka teman-teman. Dan orang sini biasanya bumbu utama mereka tuh cuma 2, garam dan merica. Itu jadi makanan sih yang nomor 1 itu teman-teman, versi saya. Yang kedua cuaca. Jadi teman-teman sudah tahu semua di sini cuacanya tuh ada 4 musim. Musim dingin, musim gugur, sekarang ini musim gugur nih. Terus nanti winter, musim dingin, dan juga musim panas. Dan ya saya orang Indonesia yang setiap tahunnya itu tuh panas,
cuacanya di atas 20-an derajat. Sampai di sini benar-benar harus menyesuaikan sekali. Yang awal-awal tuh benar-benar susah menyesuaikan, kayak aduh dingin sekali, aduh kenapa kayak begini, depresi parah awal-awal. Karena memang selalu didominasi oleh dingin dan hujan. Karena musim panas itu tuh dia panasnya tuh cuma sedikit sekali, cuma dari Juni. Tapi di bulan Juni awal itu tuh masih awal sampai pertengahan tuh masih yang ya 15-16 derajat, yang masih fresh, yang apa sih, udaranya tuh tidak sepanas kita di Indo, begitulah teman-teman, begitu. Jadi di panasnya itu tuh benar-benar cuma sebentar saja itu. Apalagi yang benar-benar mengganggu punya psikis itu tuh teman-teman, musim dingin kayak sekarang ini. Sekarang sudah masuk winter child atau jamnya musim dingin. Jadi jam 5 sore itu sudah malam, jam 7 pagi itu masih gelap sekali. Jadi kadang kita berangkat kerja nih, orang berangkat kerja pulang sore, kalau kerjanya 8 jam itu perginya masih gelap, pulangnya sudah gelap. Jadi kita tuh kayak merasa saya nih kayak saya tidak alami sekali yang hari apa sih, kayak tidak alami, ya ampun. Saya nih kayak pergi gelap, pulang sudah gelap, kayak ya ampun, kehidupan nih cuma seputar kegelapan itu. Jadi itu tuh benar-benar mengganggu sekali teman-teman, benar-benar mengganggu sekali. Dan saya juga tuh punya banyak teman di sini, kayak orang Indonesia juga, dan rame-rame dari kami tuh depresi di musim winter. Enak sih, enak kalau saljunya tuh turun banyak, jadi kita bisa slitten fahren begitu, kita bisa main salju, itu enaknya. Tapi ya kalau tidak ada salju atau saljunya langsung mencair, oh Tuhan, biar sudah. Itu poin kedua tuh. Yang ketiga, pergaulan. Jadi orang Jerman sendiri tuh teman-teman tidak kayak kita orang Indonesia yang lihat, aduh satu teman, sini kita peluk, baru ketemu kita peluk, cipika-cipiki. Di sini tidak teman-teman, tidak sama sekali. Orang di sini tuh butuh waktu untuk bisa terima seseorang, untuk masuk di lingkungan atau masuk ke dia hidup itu. Jadi kayak bener-bener tutup, orangnya tuh kayak super cuek. Ya kayak begitulah. Jarang sekali untuk buka diri untuk terima orang. Karena mereka di sini juga tuh mereka sangat pemilih untuk teman. Jadi yang namanya teman baik itu mungkin 1 atau 2 orang saja. Kalau yang lain tuh orang cuma sebutnya, iya itu saya kenalan, iya itu saya punya teman sekelas dulu. Teman sekelas bukan berarti teman. Yang namanya teman itu tuh benar-benar teman yang teman dekat, yang sudah kayak keluarga sendiri atau kakak atau adik sendiri. Itu yang versi orang sini. Makanya ya susah sih, kayak pergaulan atau kontak sosialnya kita tuh tidak begitu banyak kalau lagi tidak di tempat kerja. Karena orang di sini teman kerja itu tuh bukan sebagai kita punya teman yang kayak kita di Indonesia. Oke, bisa ketemu, bisa main ke rumahnya, bisa masak-masak sama-sama. Itu tuh tidak ada di sini teman-teman. Orang sini ya teman kerja, kita pergi makan. Kalau memang dari tempat kerja kita ini kayak liburan, uang makan untuk Paskah, uang makan untuk Natal, atau uang makan untuk tahun ajaran baru. Kebetulan saya kerja di sekolah, jadi kita tuh memang setiap tahun 3 atau 4 kali tuh dikasih uang untuk makan bersama dalam tim.
itu teman-teman. Jadi ya kita perginya bersamaan ya cuma saat pergi makan dengan teman kerja. Jadi bukan berarti kita punya teman kerja punya teman, tidak teman-teman, tidak. Makanya ya kayak jujur saya di sini tuh saya tidak ada teman dekat orang Jerman. Cuma ada saya punya kenalan dari gereja. Dan dulu sebelum saya pindah ke sini kita memang dekat. Saya pernah ke rumahnya. Selanjutnya kita harus tahu jadwal kendaraan umum, jadwal transportasi umum teman-teman. Misalnya kita nih, oh iya sama berangkat ke sini, jadi kita harus tahu kita naik apa. Kalau tidak ada kendaraan, saya belum ada SIM, teman-teman masih sekolah menyetir, jadi ya masih pakai transportasi umum, kecuali kayak pergi kemana, apa itu yang jemput, oke. Tapi kalau namanya untuk urusan pribadi, yang namanya urusan pribadi sama pergi ke sepunya teman, kalau saya lagi di kos dan saya ada janjian dengan sepunya teman, mau pergi ke sepunya teman atau kami mau ketemuan di mana, ya harus tahu memang jadwal. Misalnya naik dengan bus nih, oke jadwal busnya jam berapa, atau pergi dengan teman-teman ke kota lain, oke harus tahu jadwal kereta itu jam berapa. Pokoknya itu tuh penting sekali biar tidak ketinggalan kereta atau bus. Karena bus di sini juga tuh kadang kalau kita di pinggiran kota itu 15 menit dalam setiap 15 menit itu tuh ada yang lewat. Tapi ada yang setiap 30-an menit, ada yang sejam, ada yang cuma 2 kali kalau di kampung. Itu teman-teman. Terus berhubung sekarang saya pindah di tempat yang baru, pindah ke Bayern. Jadi orang Bayern itu tuh mereka kuat sekali bahasa daerahnya teman-teman. Jadi bahasa daerahnya mereka tuh mereka omong dialek. Jadi yang kayak kita orang Flores lah teman-teman. Jadi orang sini tuh mereka punya apa sih, kecintaan luar biasa dengan mereka punya Bayern tuh. Orang Bayern tidak bangga karena mereka orang Jerman, tidak. Mereka tidak bangga itu, mereka bangga karena mereka tuh orang Bayern. Itu. Jadi dulu tuh saya tinggalnya di Baden-Württemberg, di provinsi atau negara bagian yang lain, dan di sana tuh saya jarang sekali lihat bendera-benderanya bendera negara bagiannya mereka. Tapi di sini jangan salah, di rumah-rumah juga tuh benderanya mereka tuh yang warna biru. Kalau kalian pencinta Bayern Munchen mungkin kalian kayak tahu, pokoknya yang biru putih yang ada kayak singanya itu benderanya Bayern. Itu tuh banyak sekali gantung-gantung di rumah-rumah di sini nih. Jadi orang sini tuh, dan mereka tuh omong bahasa dialeknya mereka teman-teman. Dialeknya mereka itu tuh seperti kita yang orang Flores, orang timur tuh omong bahasa Indonesia, jadi kayak terpotong begitulah. Dan mereka tuh omong itu cepat sekali. Dan saya tidak mengerti teman-teman, tidak mengerti kalau mereka omong pakai mereka punya bahasa daerah. Dan juga orang sini mereka tuh tidak bisa yang omong bahasa Jerman yang baik dan benar atau Hochdeutsch, itu tuh mereka tidak bisa. Jadi ini tuh salah satu saya punya duka sih, kendala setelah pindah di sini. Pindah ke sini tuh sudah 1 tahun, tapi tetap kadang mengerti, kadang tidak. Itu. Selanjutnya ini nih yang drama-drama yang paling kurang ajar sudah ya teman-teman. Saya omong serius, ini paling kurang ajar sudah. Drama ini biasanya tuh saya alami kalau masa visa semua habis nih, dari masa berlaku harus perpanjang lagi. Ya ampun, itu tuh dramanya panjang lebar sekali kantor imigrasi. Saya pribadi tuh setiap kali yang namanya perpanjangan visa,
saya selalu menitikan air mata, menangis teman-teman, karena dia punya birokrasi itu berbelit-belit sekali. Oh iya, tunggu ini, tunggu itu. Jadi kalau namanya kita yang mati angin, tidak rajin telepon, tidak rajin kirim email, jangan harap. Jadi kemarin tuh saya mau perpanjangkan visa kerja waktu masuk tahun ajaran baru. Saya kirim semua sapu dokumen tuh dari 1 bulan sebelum saya punya masa visa itu tuh berakhir. Bukan cuma 1 bulan, kayak 1 bulan lebih sebelum saya punya visa yang itu tuh masa berlakunya habis kan. Tahu-taunya tuh mereka tidak urus karena yang bersangkutan yang saya kirim tuh dia lagi libur. Akhirnya ya sudah, saya tanya ke saya punya tempat kerja kira-kira bagaimana ini. Mereka bilang, oh iya Beatrix tidak apa-apa, karena saya punya visa itu tuh kemarin cuma sampainya tanggal 31 Juli. Sementara hari terakhir kerja itu tuh 29 Juli. Dan masuk lagi kayaknya tanggal 1 Agustus. Iya, karena 1 Agustus itu tuh kita di sini biasanya minggu pertama libur itu di musim panas. Itu kita ada ferienbetreuung, itu kayak apa ya, kita terima penitipan anak lah, kayak di sekolah begitu. Sebenarnya saya juga tuh ikut daftar untuk ferienbetreuung itu, tapi memang saya tidak ada visa, jadi saya tidak bisa ikut dong teman-teman. Jadi 2 minggu tuh saya tidak ada visa kemarin. Jadi kalian tahu, saya dalam 1 hari itu tuh saya bisa 5-6 kali kirim email dan saya telepon. Jadi waktu itu kayak tanggal 1 Agustusnya itu tuh saya langsung pergi ke kantor imigrasi, pergi ke sana tanya, karena kan memang sebelumnya itu tuh saya telepon diangkat nih, setelah itu tuh telepon nomornya tidak bisa dihubungi, kirim email juga tuh tidak balas. Kesal dong. Akhirnya kepala sekolah tuh menyarankan saya, oke Beatrix, ada baiknya tuh engkau langsung ke kantor imigrasi begitu. Pergi ke sana, penjaganya itu tuh mati-matian tidak izinkan saya masuk. Kesal dong saya sampai tunjuk email ini nih, lihat ini email yang saya kirim, ini dokumen-dokumen yang saya sudah kirim tuh dari tanggal sekian dan saya tidak ada tidak dapat balasan. Terus itu Bak Tua cuma bilang, ya sekarang nih mungkin lagi urus dengan para imigran toh, makanya jadi begini. Kalau ini Anda mau komplain ya silahkan komplain ke kayak kita di situ tuh kayak bupati begitulah, pimpinan di kota itu kan. Jadi silahkan komplain ke mereka ini. Jadi silahkan telepon. Dianya tunjuk saya websitenya ini, nomor teleponnya ini, saya langsung telepon dong. Saya telepon, saya komplain, terus si ibunya tuh kayak bilang, ya saya tidak bisa bantu apa-apa karena memang ke sekarang ini nih mereka harus urus banyak juga imigran kan, tambah lagi dia perang. Ya kesal, sedih, perasaan campur aduk. Tapi saya tetap kirim terus aja email itu tuh, ya ampun, di 5-6 kali. Ujung-ujungnya waktu saya pergi ambil saya punya visa itu tuh, dia punya petugas itu dia langsung ngomong ke saya, Ibu Dasi, tolong lain kali tuh kalau kirim email cukup sekali. Terus saya bilang, saya langsung jawab, oh iya kayak saya mengerti, tapi saya tidak bisa bayangkan kalau saya cuma kirim sekali, sementara saya kirim email banyak kali ini tidak ada respon, dan saya ini dapat terlambat dia punya janji temu. Saya ngomong kayak begitu, Bab Tua itu tuh diam. Itu teman-teman. Ya, itu birokrasinya yang berbelit-belit. Jadi itu saja teman-teman. Ini saya punya catatan di sini nih. Jadi itu yang terakhir. Itu yang dia punya duka selama di sini teman-teman. Saya tidak tahu nih saya omong banyak mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Ini penting sih buat berbagi supaya kayak adik-adik teman-teman yang mungkin pengen kesini juga tuh bisa siap diri, siap mental juga. Jadi sekarang kita masuk yang kayak super bahagia. Hidung gatal karena memang sekarang saya lagi batuk-batuk. Oh iya teman-teman, lupa yang di cuaca tadi tuh, karena memang seorang Indonesia yang
selalu kayak panas cuacanya. Jadi di sini tuh saya sering sekali yang namanya batuk, demam, flu tuh sering. Tahun ini saja belum sampai akhir tahun nih, saya sudah 4 kali sakit. Dan sekarang ini saya tidak tahu kalian dengar jelas tidak, suara tuh benar-benar lagi parah karena awal libur, pokoknya hari Jumat kemarin, hari terakhir kerja Jumat malamnya itu tuh saya kayak sudah rasa aduh kerongkongan aneh. Dan sampai sekarang saya batuk teman-teman. So, sekarang kita masuk yang ke bahagia-bahagianya. Tadi tuh kita sudah bahas yang duka, yang dia susah-susah teman-teman. Sekarang kita bahas yang kayak senang-senang ya. Jadi yang pertama tuh saya tulis di sini. Yang pertama itu memang kayak latih saya untuk bisa kayak hidup lebih mandiri. Terus ya benar-benar mandiri sih di sini karena apa-apa sih yang berkaitan dengan saya punya kehidupan, saya punya pekerjaan, saya punya makan minum, semuanya tuh saya sendiri yang urus, benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Keuangan benar-benar kayak atur sendiri sih. Oke, saya punya penghasilan sekian, saya harus simpan berapa, saya uang makan berapa, uang kos berapa, saya kirim berapa, pokoknya ya begitu sudah. Mandiri, latih diri untuk mandiri. Yang kedua tuh kemampuan berbahasa tuh tentu saja bertambah teman-teman, karena memang setiap kali ya kita omong bahasa itu jadi ya dengan sendirinya ada, walaupun tidak seperfect orang sini dan mungkin logat-logatnya tuh kita masih dengan kita logat-logat walaupun omong dong bahasa di sini itu pasti, tapi ya tetap sama rasa kayak kemampuan dari tahun ke tahun tuh bertambah itu. Terus yang ketiga tuh benar-benar kayak jadi open minded sih menurut saya. Benar-benar kayak pikiran tuh kayak terbuka dengan segala macam. Begitu. Terus ya penghasilan. Ini tuh memang ya kayak puji Tuhan sih, memang penghasilan kalau dirupiahkan tuh lumayan. Terus saya bisa menghidupi, saya punya diri sendiri dan bisa bantu saya punya keluarga di kampung itu. Karena memang penghasilan kalau dirupiahkan ya lumayan sih, saya tidak perlu sebut berapa, tapi ya kayak lumayan itu. Terus bisa tahu budayanya mereka. Bisa tahu budayanya mereka nih, misalnya kayak mereka punya kehidupan sih, tradisinya mereka, misalnya kayak oh iya orang di Bayan sini tuh mereka kalau kayak makan tuh kayak begini, mereka punya makanan tuh kayak selalu yang kayak begini, karena kayak sebelumnya saya di Baden-Württemberg tuh oh iya kayak lain begitu, banyak sih. Terus dengan kehidupan sosialnya orang Jerman di sini tuh bagaimana itu, karena memang orang sini ya mereka tidak begitu terbuka dengan pergaulan, sampai kayak hidup bertetangga juga tuh mereka juga tuh kayak benar-benar tertutup. Yang disebut tetangga benar-benar rumah yang di samping kiri kanan itu yang adalah tetangga. Selain dari itu tuh tidak disebut sebagai tetangga. Terus yang satu lagi, ini mungkin kayak nilai plus yang kayak terakhir sih, kayak bonus juga, karena memang ya kitanya terbuka, kitanya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ya bonusnya sih itu, kalau mungkin kitanya cocok dengan orang tersebut ya bonusnya mungkin kita bisa dapat kenalan orang sini, penjajakan, terus ya mungkin pacaran, oke diajak serius, bertunangan, dan mungkin kalau beruntung ya menikah. Itu saja teman-teman. Tadi tuh yang duka-dukanya memang saya cerita banyak sekali, panjang lebar, supaya ya seperti yang saya bilang teman-teman bisa lebih siap. Ketinggalan, ada lagi di belakang ini nih. Selain dari itu teman-teman, dia punya suka ini nih, kayak Jerman tuh di tengah.
Jerman tuh di tengah, negara tetangga juga banyak, dan di sini tuh tidak ada yang kayak kita di situ harus seberang laut atau kayak apa tuh, tidak. Jadi kemana-mana tuh bisa pakai bis, bisa pakai mobil, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat juga. Dan biayanya tuh tidak mahal teman-teman, tidak mahal. Kalau oke, saya punya penghasilan kesekian, oh iya bisa buat liburan ke sini kalau saya pakai bus begitu. Jadi saya juga tuh selama di sini juga tuh tidak terlalu yang tipe yang kayak pergi liburan harus ini itu, karena memang ada kayak tanggung jawab dan prioritas lain kan teman-teman. Jadi selama di sini tuh saya baru ke Swiss, terus ke Italia, dengan ke Austria, itu saja. Tapi nanti kita di tanggal 11 atau 12 di bulan ini tuh kita akan ke Ceko dengan teman-teman kerja. Selain dari itu, saya pribadi itu memang kayak sapu pengalaman. Jadi saya pribadi itu saya kayak merasa saya punya kayak pengalaman lebih sih, bisa banyak tahu bagaimana kayak dunia kerja orang sini. Karena memang saya kerjanya di sekolah, jadi benar-benar kayak tahu oke, sistem pendidikan mereka di sini tuh begini, ya sistem kerja di sekolah tuh seperti ini. Jadi itu sih buat saya itu benar-benar kayak pengalaman baru, dan antara pimpinan dan kita dan guru dan karyawan itu tuh benar-benar tidak ada yang namanya jarak. Memang sama-sama saling terbuka, dan namanya ada kritik saran tuh orang sini tuh sangat terbuka dan mereka tuh terima, dan tidak ada jarak sama sekali antara kita bawahan dengan pimpinan itu. Selain itu teman-teman, bisa tampil lebih percaya diri. Jadi apa ya, saya bisa tampil apa adanya, dan sapu rambut kembang, kriwil, kulit hitam. Jadi pokoknya di sini tuh benar-benar apa adanya sih, tanpa kayak polesan macam-macam. Cuma memang saya kalau kayak lipstick sih memang saya suka itu. Selain dari itu, orang sini tuh teman-teman benar-benar menghargai kita punya kinerja kerja, tanpa lihat dia nih kulit apa, dia nih siapa pun anak, dia ada kenalan tidak di sini. Di sini tuh ada yang pakai kayak begitu. Jadi ini juga tuh alasan penting, alasan kuat saya pengen bertahan di sini tuh begitu, karena orang sini tuh benar-benar menghargai kinerja kerja kita. Tidak melihat kita tuh ada orang dalam, tidak. Kita anaknya siapa, orang di sini tidak pakai. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya tidak tahu kalian bosan kah, atau kalian merasa senang saya berbagi, saya tidak tahu. Jadi kalian bisa komentar saja apakah saya punya celoteh, saya punya omongan tuh buat kalian bosan atau kayak bagaimana sih, saya tidak tahu. Saya kayak begini apa adanya, omong kayak terbuka, saya punya pengalaman pribadi ya, saya berbagi biar adik-adik teman-teman yang mungkin pengen kesini tuh bisa tahu dan bisa siap mental. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa share. Ciao.